Bukan. Tentang Al-Quran tidak ada nama surah Musa. Ya, kita tidak temukan nama surah Musa. Yang ada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Muhammad, yang diangkat dari nabi-nabi itu yang dinamakan nama surah. Tetapi hebatnya Nabi Musa selalu ada kisahnya. Hebatnya Nabi Musa selalu ada kisahnya. Di surahnya Nabi Yunus saja ada kisah Nabi Musa. Bahkan kisahnya Nabi Yunus tidak ada di surah Yunus. Inilah yang pertama orang-orang yang dulu melihat Quran ini tidak teratur. Quran ini asal-asalan saja. Aturannya sudah belum selesai ini langsung pindah pembahasan ini. Malah keteraturannya seperti itu. Ada ilmu munasabah dalam ulumul Quran, dalam pelajaran Al-Quran itu salah satu hukum yaitu ilmu munasabah, ilmu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Makanya pasti ada hikmahnya. Coba kita lihat firman-Nya yang 92. Fal yauma, pada hari ini, nunajjika, kami selamatkan, bibadanika, dengan badanmu, wahai Fir'aun, litakuna, untuk menjadi, liman khalfaka, orang-orang setelahmu, ayatan, sebuah kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa inna, sesungguhnya, kathiran minan nas, kathiran, banyak, minan nas, dari manusia, an ayatina, terhadap tanda-tanda kami, kata Allah, la ghafilun, mereka lalai. Berarti hati-hati. Kita ditegur juga oleh Allah, bahkan dikaitkan dengan Fir'aun. Ini menunjukkan kalau kita lalai dari tanda-tanda Allah, kita berpotensi seperti Fir'aun. Coba begini menerjemahkan ayatnya. Jadi kalau itulah keterkaitan, ilmu munasabah dalam Al-Quran. Satu huruf, satu ayat saja itu ada beberapa penggalan penggalan ayat di situ, dan itu saling keterkaitan. Nah, ini diterkaitkan antara Fir'aun dengan orang-orang yang melalaikan tanda-tandanya Allah, melalaikan ayat-ayatnya. Tanda-tandanya Allah yang tertulis ada di mushaf, ini ayat ini. Tanda-tandanya Allah di luar mushaf yang kita lihat, yang kita rasakan, semua kejadian yang terjadi pada diri kita, itu juga tandanya Allah. Hati-hati kalau kita lalai. Bahkan kita mengeluh terhadap tanda-tanda kebesarannya Allah, kita berpotensi bisa menjadi Fir'aun. Ada kaidah lagi di dalam Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran disebutkan namanya secara spesifik, maka kejadian itu tidak akan pernah berulang lagi kepada kaum-kaum setelahnya. Contoh yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran, Sayyidatu Maryam, disebutkan namanya. Dia punya anak tanpa sedikit pun disentuh oleh laki-laki. Dengan kuasanya Allah memberikan bayi dalam kandungannya Sayyidatu Maryam. Itulah Nabiuna Isa alaihissalam. Jadi tidak ada lagi Maryam setelahnya. Siapa tahu ada mengaku, saya ini melahirkan tanpa suami. Banyak versi Maryam, bukan Maryam yang dulu. Banyak yang hamil tidak ada suaminya. Ya itu yang terjadi. Tetapi contoh juga bilang, saya juga seperti Maryam, tidak ada suami pun, ada anak. Ya, itu. Olehnya tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa ini kalau sesuatu itu disebutkan namanya secara spesifik. Siapa lagi yang disebutkan namanya spesifik? Nabiullah Ismail disembelih. Jadi tidak ada lagi yang mau disembelih, itu tidak ada. Fir'aun tidak disebutkan namanya, tapi dia gelar ini. Fir'aun ini suatu gelar di bangsa Mesir. Raja Ramses atau Fir'aun sama, atau Faraon, itu sama semua itu. Jadi itu raja kebangsaan. Jadi itu gelar kebangsaan. Jadi Fir'aun akan terulang lagi. Jadi akan muncul lagi Fir'aun berikutnya yang mengaku dirinya hebat, yang mengaku itu Fir'aun itu. Karena dia tidak disebutkan namanya, seandainya disebutkan namanya, maka tidak akan pernah lagi seperti ada Fir'aun yang melawan Tuhan.
mengawetkan badan Firaun. Saya kurang tahu, mungkin di Mesir ini ya, yang pernah berangkat mungkin ke sana melihat jenazahnya Firaun. Ya, itu kecil. Ya itu masih untuk badannya. Karena memang Allah sudah sebutkan, saya yang jaga badan Firaun. Ini bukan maksud Allah mau selamatkan Firaun, tidak. Sebagai tanda atau supaya dilihat ke seluruh manusia, kau orang yang pernah mau melawanku, sengaja bersedia semua orang nanti. Jadi pasti nanti banyak orang berkunjung. Makanya banyak berkunjung lihat Firaun. Ini orang yang mengaku dirinya Tuhan. Maka kalau kita ke Mesir, kita akan lihat di museumnya itu bagaimana jasadnya Firaun masih dijaga oleh Allah. Ada peneliti katanya sudah surut mencuit badannya berkurang beberapa senti. Nah, mulai dari zamannya Nabi Musa sampai saat ini katanya baru berkurang beberapa senti. Ya, berkurang beberapa senti. Kemudian ada yang menafsirkan, oh berarti masih lama ini kiamat. Karena Fir'aun itu sebagai tanda orang-orang setelahnya menjadi bukti. Jadi kalau menyusut terus Fir'aun berarti kiamat tampil. Berarti ini baru berapa senti menyusutnya, berarti masih lama ini kiamat. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada juga hadis Nabi. Nah ini hati-hati hadisnya Nabi yang menyebar bahwasanya umurnya umatku tidak sampai di 1500. Sekarang tahun berapa? 1446 Hijriah. Berarti berapa tahun lagi menuju 1500? 24 tahun lagi, 54 tahun lagi. Jadi kalau kita ikuti hadis Nabi, umur umatku tidak sampai di 1500 tahun. Berarti sekitar kurang lebih 40 tahun lagi hidup di dunia. Ya, kalau melihat hadis Nabi ini, kalau terjemahkan begitu, makanya muncul itu berbagai macam prediksi. Tanda-tanda kiamat ini. Perasaan dari dulu tanda-tanda kiamat. Perasaan dari dulu. Nah, tanda kiamat besar kata Nabi itu matahari terbit di barat. Ya. Tapi itu pun prosesnya kalau kita mau tahu kapan terbitnya itu matahari di barat, prosesnya 3 hari gelap malam, 3 hari 3 malam itu gelap terus, tidak gitu siang dan malam tidak gelap. Itu prosesnya. Nanti hari keempat kembali normal. Nah, jadi kalau nanti di 3 hari ini gelap-gelap, oh banyak-banyak yang bersih. 3 hari gelap gulita dan sebagainya, dan hari keempat kembali normal, langsung cek mataharinya di mana. Sebetulnya posisinya di mana? Pas berpindah posisinya di barat karena berproses itu 3 hari 3 malam, ternyata matahari berproses. Dan itu ditahu waktunya kapan. Itu hebatnya apa kalau ilmuwan yang meneliti angkasa? NASA Amerika. Makanya itu ilmuwan NASA yang masuk Islam banyak yang dibunuh. Karena dia tahu, dia bisa prediksi kapan posisi matahari itu berpindah ke barat. Karena kalau dihitung-hitungan secara antariksa mereka tahu. Berarti makanya mereka bikin bunker-bunker itu tempat bersembunyi di dalam tanah yang bentuknya dilapisi baja besi dan dindingnya berdinding itu hebat untuk melindungi mereka katanya kiamat. Di YouTube itu ada ditemukan di benua Antartika ada lubang besar, kemudian ada ternyata lapisan besi. Ternyata mereka sudah buat di situ perlindungannya. Dia tahu kapan itu matahari berpindah proses. Nah, jadi mereka sudah lama buat itu tempat persembunyian. Nah, tapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, dimanapun kamu berada, di dinding-dinding besar sekalipun yang seperti besi, kalau Allah sudah takdirkan ingin meninggal, maka akan kita meninggal dunia. Nah, semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Kita terus mengaji, mengkaji Al-Quran. Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita. Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, afiat, baik dan seluruh keluarga kita dilindungi dari segala mara bahaya dan segala fitnah. Dan pastinya insyaAllah kita dijaga untuk selalu istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم اللهم وفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.